Halo Sobat Info Manja, kenalkan aku Pandu. Aku sekarang lagi homo ikut olahraga lari. Dan seperti pelari-pelari FOMO pada umumnya, pasti aku beli barang-barang running dong, barang buat lari ya. Kemarin tuh aku habis beli pas 11 kemarin, itu aku beli sepatu guys. Sepatu dari salah satu brand internasional yang cukup underrated lah di Indonesia. Sepatunya apa? Ini sepatunya guys, dari brand Diadora. Diadora ini brand dari Italia. Kalau di Indonesia mungkin di Indonesia ada dua lini guys. Dia cuma di Indonesia sih. Di seluruh dia itu ada dua lini. Jadi Diadora itu punya satu lini buat dia menjual mereknya Diadora sendiri ke beberapa manufaktur di regional biasanya. Nah itu aku sebutnya lini lisensi dan juga lini yang internasional atau global release. Nah yang aku beli ini adalah yang global release guys. Ini adalah Diadora Mythos Blue Shield Cigore 2. Nah ini dia sepatunya. Sepatunya ini sepatu running. Kembali lagi karena infonya belinya sepatu running. Tapi sepatu running ini menurutku silatnya unik yang punyanya Diadora yang Cigore 2 ini. Dia nggak terlalu yang sangat sporty banget, jadi masih bisa dipakai buat casual untuk kegiatan sehari-hari. Itu nggak terlalu yang bilang ini sepatu olahraga loh gitu. Ini sepatu yang menurutku bagus, siluetnya bagus dan cukup stylish menurutku. Warnanya pun juga sangat netral ya, hitam putih, tapi hitamnya putihnya ini juga agak off white gitu sih. Jadi Diadora Cigore 2 ini adalah sepatu yang ini satunya tak masukin dulu deh. Diadora Cigore 2 ini dikategorikan sama Diadora sebagai Max Cushion Stability Shoes. Jadi sepatu yang stabil untuk isiran, long run, mungkin untuk recovery juga bisa. Ini sepatu yang sangat direkomendasikan oleh Diadora kalau aku baca di webnya ya. Diadora ini tuh punya offset atau drop itu sekitar 11 mm, tapi aku nggak tahu jumlah stack high-nya itu berapa mm, terus toe-nya itu berapa mm, aku kurang tahu ya. Ini kalau aku tahu infonya aku tulis di deskripsi deh. Dari review yang aku baca dari luar negeri itu memang ini tuh sepatu yang bisa dibilang rivalnya kalau di merek-merek brand luar lain mungkin ada Asics, Nimbus atau Kayano. Terus ada juga selain Asics mungkin New Balance ada 1080. Terus kayak Nike Vomero dan lain-lain gitu lah. Itu Max Cushion Stability Shoes-nya. Nah ini harganya pun nah, kita ngomongin soal harganya pun di luar negeri aku lihat di salah satu retailernya US itu namanya Flip-Fit, itu harganya masih $175 guys. Harganya bahkan lebih mahal dikit daripada Nimbus ataupun Kayano, dan jauh lebih mahal daripada 1080. Itu agak mencengangkan sih, padahal aku dapat harganya itu murah banget. Nanti aku jelasin di belakang deh. Nah ini tuh punya, kita mulai dari uppernya dulu. Uppernya itu mesh yang cukup halus, cukup kelihatan premium, dan dipegang pun juga premium. Terus dia ada toe guard dari kulit sintetis, kulit sintetis sih, bukan kulit sintetis, ini suede sintetis, dan juga heel counter tapi heel protector ya, heel guardnya itu juga dari suede sintetis. Terus juga di bagian upper ini si toe guardnya ini, di counternya ini sangat rigid guys, jadi mesti memang namanya stability shoes pasti bakal stabil banget. Terus lanjut ke tangnya juga sangat tebal, memastikan kenyamanan di sepatu ini.
Terus juga di kolarnya ini tuh pakai mesh yang sangat lembut, innernya juga lembut. Terus juga talinya ini aku belum pernah menemukan tali yang seperti ini di sepatu-sepatuku yang lain sih yang aku pernah beli. Ini lembut sekali tapi kelihatan sangat kokoh gitu loh, jadi nggak bikin copot-copot gitu sih. Terus di insole-nya, ini insole-nya ada teknologinya Diadora juga. Ini adalah Diadora Diadativo, sangat Italia. Jadi ini tuh insole multi layer, multi density foam gitu untuk menjamin kestabilan dan juga kenyamanan pas lari. Midsole-nya itu kita lihat ada cutout-nya seperti ini. Itu katanya Diadora sih buat kestabilan ya, kestabilan pas lari. Nah, ini di sini ada cutout, di sini tidak ada. Jadi di bagian dalamnya ini flat, yang ini ada cutout-nya. Nah, terus di midsole-nya ini foamnya pakai teknologinya Diadora namanya DD Anima. Terus juga ada kayak plastik shank gitu, dia namanya CCD untuk menjaga kestabilannya. Terus di dalamnya ini ada kan transparan ya, plastik transparan itu, dalamnya ada kayak modelnya kayak Lego gitu guys. Nah itu namanya teknologi bullshitnya si Diadora. Jadi bullshitnya Diadora itu membuat meredam getaranmu pas lari dan juga membuat setiap strike-mu itu lebih stabil gitu katanya sih. Itu jadi midsole-nya aja teknologinya udah banyak sekali. Terus di outsole-nya, nah ini outsole-nya juga istimewa. Aku tuh pernah punya satu Diadora yang lain yang lini internasional, itu juga pakai namanya D5000 atau Duratec 5000. Ini outsole paling bagus yang pernah ketemu di sepatu. Dia punya grip yang bagus banget, terus dia punya keawetan yang luar biasa. Terus si Diadora itu memberikan outsole tuh tebel banget guys, tebel banget. Jadi bakal awet sekali sih ini outsole-nya. Itu aja. Sepatu ini tuh sepatu Diadora global, Diadora lini global ya, global release. Jadi otomatis semua teknologinya Diadora tuh dimasukin di sini semua. Kita lanjutkan apa lagi? Harganya tadi aku dapat harga berapa sih? Kalau di Flipfit masih $175. Aku kemarin dapat di harga di bawah 400.000 guys. Di bawah 400.000. Menurutku sih itu kemurahan ya. Gak tahu, mungkin aku dapat kayak interest atau gimana gitu sih. Terus tapi apa lagi ya, aku besok bakal buat videonya lagi kalau sudah tak pakai Frost Run. Aku belum pernah pakai sepatu ini guys, cuman try on aja, dan feel try onnya tuh ya ampun sangat premium. Aku berharap Diadora Indonesia bakal lebih sering ngeluarin lini globalnya atau rilisan globalnya di Indonesia, karena jadi itu aja sih yang bisa aku ceritain dari sepatu ini. Pengalamanku beli dapat harga murah banget, dan juga aku jelasin soal sepatu ini. Kita tadi udah jelasin semuanya dari upper, midsole, outsole, teknologinya apa aja. Jadi gitu aja guys. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian buat beli sepatu mungkin ya, kalau mereka mau cari-cari sepatu ya. Gitu aja, tengkel manja.